Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ketika ya Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua, tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan ya kawasan itu. Dan orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Nah, beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini Yabna Ammi Al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah yang terkenal Bedol Guri. Ono daerah terkenal Badoan, juga tenan borat tiap daerah kan terkenalan. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nak kawin nang Sunda, wah wani wong lanang, kan tiap daerah deh terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah la tafi, wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Hingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain loh. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kerja dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadihi karobun wa bala. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena
Orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabudut Sinten Husain itu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena gini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon itu dari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi Nasara Syiah nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia milik Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain lalah bin Ali. Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu Muhammad, Husain. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria nopo. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing lunak-lunak ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, jale maju idola no sahabat topo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa idola no sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni buntuke beda-beda. Mungkin ndak kebet-beda. Mungkin ndak kemono sing ngene. Oh pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muga ana sing standar. Salate Muhammadiyah PKS Salafin di standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watlak Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene. Ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene nganti kena selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku barokah laknat kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martir perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal hidayah hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing angker ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Benar ngerti kenapa di antara berpikir demi langsung nih mboten. Kiai iku bisa ning daerah agama. Mujite tiga Islam ora malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gawah. Jarang kok Kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga. Meskipun Syiah sendiri punya variasi Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena langsung di TV kan nonton bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Berpapan dhisik napa poli? Jadi sejarah ya ora apa-apa. Jadi memang perang repot. Mau ya mirip perang. Repot.
respon. Akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Al-Tafsirnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk Al-Tafsir Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk Al-Tafsirnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam sudah perang bersama Islam. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di juga ya zaman era baru Timur Timur Lain. Kemudian agak susah saat terjadi perang tadi itu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat perang itu juga ada perang salib satu yang dipimpin oleh karena ada musuh. Ada musuh itu kan dari Sidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih di kampung. Bukan jauh orang musuh, bukan jadi dewi. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya menang waktu diusir. Beda agama, beda partai itu Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang itu diusir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah. Semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu lalu dan ladina bilang yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut